Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan kembali kajian kitab Imriti memasuki bait 23. Baik, langsung kita bacakan baitnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid daraini amin. Fal ismu, al-ismu di sini mubtada, terjemahannya lalu isim, bitanwini dengan tanwin, wal khafdi dan khafat, urif. Urif di sini ada fi'il madhi majhul, terjemahannya dia diketahui. Dia siapa? Naibul fa'ilnya kembali kepada isim. Selanjutnya jumlah ini menjadi khobar dari isim. Jadi dia, si isim tadi, diketahui dengan tanwin dan khafat, dan lagi selanjutnya nanti teks berikutnya. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan tanwin. Dengan tanwin di sini ada beberapa tanwin, yaitu ada 4 tanwin. Yang pertama namanya tanwin tamkin. Apa itu tanwin tamkin? Nah, ini adalah tanwin yang memang sudah haknya isim untuk dapat tanwin ini. Nah, gitu. Contohnya Zaidun, rajulun. Nah, itu memang sudah hak mereka untuk dapat tanwin ini. Ini disebut tanwin tamkin. Selanjutnya yang kedua ada namanya tanwin tankir. Artinya tanwin di sini menunjukkan nakiroh. Contoh sibawaihin. Nah, ini ada tanwin. Kalau seandainya nggak ada tanwin, sibawaihi gitu, maka itu berarti ma'rifah. Artinya itu adalah ulama nahwu. Tapi kalau sibawaihin berarti ya ada orang lain yang dikasih nama sibawai dan dia bukan ulama nahwu. Siapa dia? Ya nggak tahu kita. Dia nakiro tankir, nggak dikenal gitu. Begitu juga sohin. Kalau dikatakan sohin, ini isim fi'il amar ya, untuk mengatakan diamlah. Jadi kalau kita katakan sohin, diamlah. Tapi yang kita suruh diam, kita nggak kenal. Atau kita nggak tahu, misalnya di luar rumah kita ada orang ribut, kita nggak tahu nih, kita teriak diamlah, gitu. Jadi itu sohin. Ini tanwinnya ini menunjukkan nakiroh. Itulah dia tanwin tankir. Selanjutnya ada namanya tanwin muqabalah, tanwin penyeimbang, yaitu tanwin yang ada pada jamak muannats salim. Contohnya muslimatun. Ini ada tanwin, ini penyeimbang. Penyeimbang dari mana? Penyeimbang dari yang jamak mudzakkar salim. Kalau muslimatun ini kan jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim adalah muslimuna. Di situ ada nun. Jadi supaya seimbang, yang jamak mudzakarnya dapat nun, yang muannasnya dapat apa? Dapat tanwin. Itulah dia tanwin muqabalah, namanya penyeimbang. Ini ada 3 sudah. Selanjutnya yang keempat namanya tanwin iwad, tanwin pengganti. Di sini ada 3, ada pengganti dari jumlah, ada pengganti dari isim, ada pengganti dari huruf. Jadi ada suatu jumlah atau kalam ya yang dibuang diganti dengan tanwin. Begitu juga ada isim yang diganti dengan tanwin, ada huruf yang diganti dengan tanwin. Contoh jumlah dulu. Ini dari ayat Al-Qur'an ya, surat Al-Waqiah ayat 83 dan 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idzin tanzurun. Terjemahannya, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, perhatikan, wa antum hina idzin, dan kalian ketika itu, ketika itu apa? Maka jawabannya adalah ini tanwinnya adalah pengganti dari jumlah. Jumlah mana? Yaitu bentuknya begini, falaula idza balagatil hulquma wa antum, dan engkau, hina id, ketika, balagatir ruhul hulquma, sampai ruh di tenggorokan, tanzurun, kalian melihat. Jadi idin di atas, tanwinnya itu adalah pengganti dari balagatir ruhul hulquma. Inilah disebut tanwin iwad dari jumlah, pengganti dari jumlah.
Nah, karena ada tanwinnya berarti kalimah tersebut adalah isim. Nah, begitu. Selanjutnya, tanwin juga bisa jadi ganti dari isim. Contohnya di sini kita ambil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 253. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'din. Itulah rasul-rasul faddalna, kami melebihkan ba'dahum sebagian mereka ala ba'din atas sebagian. Perhatikan ala ba'din ada tanwin. Terjemahannya atas sebagian. Sebagian apa? Harus ada sambungannya. Nah, sambungannya inilah yang digantikan oleh si tanwin. Sambungannya begini. Tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'dir rusuli. Itulah para rasul, kami mengutamakan sebagian mereka atas sebagian rasul. Jadi kembali lagi, tanwin pada ba'din adalah pengganti dari isim, yaitu kata ar-rusul. Selanjutnya, tanwin juga bisa menggantikan huruf. Contohnya al-qadhi, di sini ada huruf ya. Ini isim mangkus. Ketika nggak pakai al, maka hilang ya-nya digantikan dengan tanwin. Contohnya ja'a qadhin, telah datang qadhi. Di sini kan qadhin ini adalah rafa ya, sebagai fa'il. Mana tanda rafa'nya? Kenapa dibaca kasrah? Karena tanwinnya ini adalah pengganti dari huruf ya pada al-qadhi yang isim mangkus pakai al ini. Nah, baik, itulah cerita tanwin sebagai tanda isim. Kalau bingung, pokoknya asalkan ada tanwin, udah pastilah dia isim. Nah, begitu saja kalau sekira-kira bingung. Tapi kalau paham dengan macam-macam tanwin ini, lebih mantap. Baik, selanjutnya diketahui isim adalah dengan khafat. Namun sebelum itu, supaya nanti tidak bercampur tulisannya, kita kasih tanda putih dulu di sini. Ya, kita batasi ya supaya tidak bercampur. Baik, kembali ke khafat. Khafat ini ada 3, yaitu dia bisa bil harfi, bil idhafati, bisa juga bit tabi'iyah. Contohnya adalah bacaan populer yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ismi di situ khafat dengan huruf. Selanjutnya lafzul jalalah khafat dengan idhafah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah na'at, khafat dengan tabi'iyah. Jadi khafat yang manapun, baik dengan huruf, dengan idhafah, dengan tabi'iyah, yang manapun kalau khafat berarti dia isim. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya wa harfi khafdin, terjemahannya dan huruf khafat. Huruf khafat bagi yang sudah mengikuti les online Alfiyah, maka ada 20 huruf khafat. Nah, di sini kita karena ini lanjutan dari level 1, maka huruf khafat ditampilkan 9 dulu, yaitu dia ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Selanjutnya, kalau ada yang dimasuki huruf-huruf khafat ini, berarti dia isim. Kemudian selanjutnya wabila, min, wa, alif, dan lam dan alif. Contohnya ar-rajulu. Perhatikan di sini ada al, berarti dia isim. Nah, baik, sampai di sini kita cerita tentang tanda-tanda isim. Insyaallah pada video berikutnya kita akan membahas tanda-tanda fi'il. Sekian, wallahu a'lam.